Amerika kebangetan banget menyebut negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia tentu saja, sebagai negara miskin. Pak Prabowo jawab hinaan ini dengan santai tapi serius. Pak Prabowo tidak akan kepancing tentu saja, santai saja, tidak terlalu reaktif. Tapi Pak Prabowo siap serius bangun kekuatan Indonesia hingga kita tidak diremehkan oleh negara lain. Maju terus Pak Prabowo. Jangan biarkan orang-orang itu meremehkan kita. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. All right, and so I don't know why you're going there because. Yeah, now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's hosed. It's just screwed. Because we have the money. We buy the stuff. The Malays aren't going to buy your stuff. They're not. Oke. Ini penghinaan sih sebenarnya, menyebut orang-orang atau negara-negara ASEAN itu termasuk atau terkhusus yang dikunjungi oleh Xi Jinping ya, Malaysia, Kamboja, Vietnam atau Filipina kemarin ya, itu sebagai negara miskin. Tapi kalau misalkan menyebut ASEAN ya Indonesia termasuk berarti. Ini saya curiga orang-orang ini yang menyebut ASEAN itu negara-negaranya miskin termasuk Indonesia, ini orang nggak kenal Indonesia itu siapa. Karena terbukti kemarin itu pernah ada satu video, ada kabar berita ketika DPR-nya Amerika nanya ke Menteri Pertahanan, Anda ngerti nggak negara-negara ASEAN? Itu gelagapan, nggak bisa nyebut negara ASEAN itu ada di mana, atau mungkin dia nggak pernah ngerti ada negara-negara ASEAN. Can you name the importance of at least one of the nations in the ASEAN, and what type of agreement we have with at least one of those nations? And how many nations are in ASEAN, by the way? I couldn't tell you the exact amount of nations in that, but I know. Nggak bisa jawab, saya nggak bisa jawab itu. Ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat. We have allies in South Korea, in Japan, and in AUKUS with Australia, trying to work on submarines with them. Mr. Hegseth, none of those countries are in ASEAN. Nah, barusan itu adalah video yang lagi ramai di media sosial tentang sidang konfirmasi calon Menhan pilihan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, Pete Hegseth di Senat, di mana ia dikritik karena sama sekali nggak mengetahui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Padahal ASEAN memiliki peran strategis yang relevan dengan Amerika Serikat. Jadi dalam sidang tersebut, Hegseth diberikan 3 pertanyaan. Apakah bisa menyebutkan satu negara yang jadi anggota ASEAN? Kemudian pertanyaan kedua, jenis perjanjian apa saja yang dimiliki ASEAN dengan Amerika Serikat? Dan yang terakhir, berapa jumlah negara ASEAN? Dalam tanggapannya, Hegseth menyebutkan Korea Selatan, Jepang, dan Australia sebagai sekutu dan menyebutkan juga aliansi militer AUKUS yang merupakan aliansi pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kegagalannya mengenali mitra strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut telah menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat yang mengatakan dalam postingan di X bahwa calon Menhan yang serius harus mengenali mitra Indo-Pasifik Amerika Serikat. Gak cuma itu, mantan perwakilan Demokrat Amerika Serikat Debbie Mucarsel-Powell juga turut melontarkan kritik lewat postingannya di X. Blok ASEAN terdiri dari 10 negara dan Amerika Serikat memiliki mitra strategis yang komprehensif dengan ASEAN dan beberapa negara anggotanya, seperti perjanjian pertahanan dengan Filipina dan Thailand, sementara Singapura menjadi salah satu mitra kerjasama keamanan utamanya. Selain itu, ASEAN juga mengadakan pertemuan tingkat tinggi setiap tahun, di mana pertemuan pertahanan biasanya dihadiri oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat. QRIS dan GPN di Selat Amerika Serikat, mereka ngeluh karena nggak diajak ngobrol waktu Indonesia bikin sistem pembayaran sendiri. Padahal ya teman-teman ya, coba deh, kita hitung bareng-bareng. Yang beli orang Indonesia, yang jual orang Indonesia, transaksi lewat Bank Indonesia, kebijakannya dibuat di Bank Indonesia, teknologinya disesuaikan buat kebutuhan lokal Indonesia, dan semuanya dipakai buat transaksi domestik dalam negeri Indonesia. Terus kenapa Amerika protes? Karena ya kita paham, sistem duit mereka kayak Visa atau Mastercard, jadi nggak ngalir lagi dari transaksi kita.
mereka. Mereka bilang kami gak diajak ngobrol, padahal kami juga butuh ruang buat masukan. Masukan teman-teman, tentang sistem yang dibuat buat negara lain maksudnya. Lah emangnya ini diskusi internasional atau sidang WTO? Yang lucu lagi nih ya, mereka itu protes soal QRIS karena nggak kompatibel sama sistem global. Tapi global yang dimaksud itu ya sistem mereka pastinya. Kalau nggak bisa diakses Visa dan Mastercard, ya dianggap nggak global. Lalu mereka kritik lagi soal pembatasan kepemilikan asing. Katanya itu bikin mereka susah bersaing. Ya maaf ya, kita nggak lagi jual kedaulatan di sini. Gua paham, mereka maunya semua pintu dibuka, mereka bisa ikut main ngatur gamenya, dan tentu ambil untungnya. Kita bikin sistem pembayaran sendiri, mereka ngamuk. Tapi kalau kita ikut sistem mereka, kita cuma jadi pasar doang teman-teman. Cuma bisa ngasih fee, data, dan kendali transaksi ke luar negeri. Dan ironisnya, sampai sekarang ini ya muncul di tengah negosiasi tarif yang penuh tekanan kan. Ya kayak Trump dulu, kalau nggak bisa dapat akses ke pasar negara lain, main tekan-tekanan. Mungkin udah saatnya teman-teman, Amerika itu diajak sadar, Indonesia bukan lagi pasar bebas buat ditarik-tarik seenaknya. Menurut kalian gimana? Coba deh share pendapat, drop komen tentang ini ya. Indonesia bukan negara miskin juga, Pak. Jadi tolong komentar-komentarnya dijaga. Paling tidak ngerti dulu lah Indonesia tuh kayak apa. ASEAN tuh negaranya apa aja isinya. Itu main jeplak aja, negara-negara miskin. Apaan? Sekarang protes. KRIS sama GPN sebagai sistem pembayaran simple di Indonesia dikritik sama mereka. Lah urusan Anda apa? KRIS dan GPN kan dipakai di dalam negeri, Pak. Anda gak ikut-ikutan. Katanya mereka minta dikasih ruang untuk ngasih masukan. Lah Anda siapa? Anda siapa? Ini sudah saatnya kita tetap kekeh ya dengan prinsip-prinsip kita. Jangan biarkan mereka cawe-cawe. Kita punya kedaulatan. Jangan izinkan mereka untuk terus menghina kita. Termasuk soal pertahanan nih. TNI AU sedang menjajaki proses pembelian radar dari pemerintah Prancis untuk melengkapi kebutuhan radar di Indonesia yang mereka plot sekitar 25 radar baru siap. Dalam arsitektur pertahanan udara modern, radar memainkan peran utama sebagai sistem deteksi awal dan komponen esensial dalam menjaga ruang udara nasional. Bagi TNI Angkatan Udara, radar merupakan investasi teknologi dan representasi dari kesiapsiagaan strategis untuk mengamankan wilayah udara Indonesia yang luas dan dinamis. Dan untuk itulah, TNI Angkatan Udara hadir langsung di pusat produksi radar Telis untuk meninjau secara komprehensif, berdialog secara teknis dengan para ahli, dan memastikan setiap alutsista yang akan diakuisisi sudah selaras dengan kebutuhan pertahanan udara nasional. Dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra, kunjungan ini merupakan manifestasi dari prinsip bahwa penguatan pertahanan tidak cukup dirancang di atas kertas, tetapi harus diverifikasi secara langsung, diuji keandalannya, dan dipastikan kesesuaiannya melalui observasi langsung di lapangan. Dan ini juga mencerminkan komitmen TNI Angkatan Udara dalam membangun kekuatan pertahanan berbasis teknologi yang handal dan siap menghadapi tantangan masa depan. TNI Angkatan Udara terus memperkuat sistem radar sebagai garda pertama pertahanan nasional demi langit Indonesia yang berdaulat. Jika pada minggu lalu kita mendengar rencana TNI Angkatan Darat untuk memekarkan 2 kodam baru di Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan, tak kalah juga TNI Angkatan Udara turut membangun satuan radar baru di ujung selatan Pulau Kalimantan. Pembangunan radar tersebut berlokasi di Lanut Samsudin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Meskipun belum ada kepastian tentang jenis radar yang digunakan, kemungkinan besar merupakan radar Groundmaster 400 buatan Thales Prancis yang kontraknya telah ditekan oleh Kementerian Pertahanan sebanyak 13 buah pada tahun 2022. Menariknya dalam produksi radar GCI tersebut, PT LEN turut andil dalam proses manufaktur radar tersebut, meskipun sebagian besar komponennya masih diproduksi di Prancis. Dengan jarak deteksi hingga 450 km, satuan radar ini dirancang untuk memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman udara, sehingga dapat menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia secara maksimal. Ini adalah helikopter pemburu kapal selam, helikopter Panther AS-565.
Ini salah satu helikopter yang dimiliki TNI Angkatan Laut dengan kecanggihan yang mumpuni. Helikopter Panther AS-565 merupakan helikopter naval version buatan Airbus Helikopter yang mampu melaksanakan operasi di laut dan mendarat di kapal perang. Dilengkapi sensor yang digunakan untuk peperangan anti kapal selam, antara lain Dipping Sonar Hellras, serta memiliki kemampuan untuk mengangkut senjata torpedo jenis A244S. Helikopter Panther AS-565 dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 pilot dengan kapasitas angkut hingga 10 personil. Selain itu, helikopter Panther AS-565 juga dibekali dengan sejumlah persenjataan antara lain senjata meriam 20 mm, roket 68 mm atau 70 mm, rudal Matra Mistral udara ke udara, rudal anti permukaan, rudal anti tank, dan juga dilengkapi rudal jarak jauh. Dengan durasi terbang selama 4 jam, helikopter Panther AS-565 termasuk dalam kelas helikopter medium. Menariknya lagi adalah helikopter AS-565 Panther ini kemarin ada datang satu lagi yang kemudian ada water salute yang digunakan sebagai ritual penyambutan ya akan alutsista baru yang masuk ke Skuadron Udara 100. Ini ada kedatangan bantuan baru, bala bantuan baru bernama helikopter Panther AS-565 yang punya spesifikasi menarik nih sebagai pemburu kapal selam gitu. Helikopter anti kapal selam AS-565 MBE Panther adalah helikopter ASW atau Anti-Submarine Warfare yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Airbus Helicopters. Helikopter ini dirancang untuk menemukan dan menghancurkan kapal selam musuh. AS-565 MBE Panther memiliki panjang 13,68 meter, tinggi 397 meter, dan berat kosong 2.380 kg. Helikopter ini dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 pilot dengan kapasitas angkut hingga 10 personel. Helikopter ini ditenagai oleh 2 mesin turbo Mecha Ariel 2C Turboshaft yang masing-masing menghasilkan tenaga 635 kW. Mesin ini memungkinkan helikopter untuk terbang dengan kecepatan maksimum 306 km per jam dan memiliki jangkauan hingga 827 km. Helikopter ini dilengkapi dengan berbagai peralatan sonar dan senjata untuk misi anti kapal selam. Senjata yang digunakan termasuk torpedo ringan MU-90 dan rudal anti kapal selam Exocet AM-39. Oke, menarik nih. Kita sering mengupdate bagaimana alutsista kita, mulai dari jet tempurnya, kemudian alutsista untuk angkatan daratnya selalu di-upgrade pemerintah. Ini ada satu yang penasaran banget adalah alutsista untuk kebutuhan perang di laut nih. Kita belum punya kapal destroyer ya. Kebanyakan kapal jenis lain dan tidak ada kapal jenis perusak. Kira-kira dengan ancaman global yang meningkat ini kita perlu nggak sih untuk mempunyai satu aja yang jenisnya destroyer? Menurut kalian, komentar deh, silahkan tulis di kolom komentar.